Oke, saya sudah rekam. Jadinya nanti kalian bisa menyimak kembali, atau bagi mahasiswa yang tidak hadir hari ini bisa menonton video ini. Nanti saya akan upload video pertemuan kita kali ini di channel YouTube saya. Jadi bisa tonton. Nanti bisa lihat wajah kalian, gimana kalian jawabnya itu ada. Jadi semuanya terekam. Oke, saya share screen. Ya, oke. Oke, apakah terlihat? Terlihat ya? Terlihat, Mm-mm, Miss. oke. Nah, minggu lalu kita sudah sedikit membahas pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahasnya lebih mendalam. Nanti ada pengertiannya, kemudian unsur-unsur di pendidikan itu juga ada, akan saya jelaskan. Tentunya saya juga akan bertanya kepada kalian, atau bisa kita sharing-sharing seperti minggu lalu. Kalian sharing-sharing cerita kalian, sharing pengalaman kalian, ya. Tapi mungkin bagi kalian kan masih ya rata-rata ada yang bekerja, ada yang baru tamat SMA, mungkin pengalaman tentang jadi guru pasti belum banyak. Oke, kita mulai saja dengan pengertian pendidikan. Mungkin salah satu dari kalian bisa bantu saya untuk membaca ini. Saya, Saya, Miss. Miss. Saya, Miss. Angkat tangan ya. Tapi jangan angkat tangan begini, kan ada itu tandanya, biar saya bisa melihat. Oke ya, sarannya angkat tangan biasa ya, silakan sarannya aja langsung. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang membantu individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Tujuannya adalah untuk membantu individu berkembang secara holistik, baik secara inter- intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Thank you. Oke, terima kasih sarannya. Ya, itu tadi sudah dibahas. Apa sih pendidikan itu? Kata kuncinya ada di proses pembelajaran. Nah, kalian itu sudah berapa tahun sih kalian belajar? Coba, sekolah lah. Ada yang bisa kasih tahu saya sudah berapa tahun kalian sekolah? 9 tahun, Miss. 9 tahun? Dari, dari apa? Dari SD, 12 dari tahun, TK? Miss. Dari TK kah? 10 tahun, Miss. Dari TK sampai kelas 3 SMA 10 tahun. 10 tahun. 14 tahun. 14 Miss, tahun. 14 tahun. Ada yang 14 tahun. Ada yang berapa tadi? Ada yang 12. 12 tahun ya. Saya 12. Ada yang 14 tahun, Miss. Ya, 18 tahun. Oke, mungkin karena sudah lama ya tamat SMA-nya, jadinya lebih dari 10 tahun. Oke, nggak apa-apa. Wah, sebenarnya siapa sih ini yang eh, bunyinya ya? Oke, cek-cek ya, cek-cek. Ini Jumiati siapa nih? Coba saya lihat ya, ada yang oke udah unmute semua. Oke, ya kita lanjut. Nah, itu proses pembelajaran. Nah, di sini yang kalian peroleh itu adalah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, pendidikan kita saat ini itu lebih menonjolkan ke sikap dan juga keterampilan. Kenapa? Karena sikap dan keterampilan itu akan dibawa sampai mereka tamat. Kalau hanya sekedar teori-teori itu kayaknya tidak begitu akan apa namanya itu menyerap untuk selama-lamanya. Tapi kalau misalnya keterampilan dan sikap itu akan ada melekat di diri kalian. Ya, karena kalau pengetahuan, misalnya kalian sekarang menghafal teori-teori, besoknya bisa lupa. Sedangkan kalau keterampilan dan sikap itu tetap ada. Nah, mungkin kalian bisa sharing setelah kalian sekolah kurang lebih 10 tahun atau lebih itu, keterampilan apa yang kalian miliki yang bisa kalian atau yang kalian gunakan sampai saat ini. Saya kalian belajar keterampilan apa di sekolah, kemudian keterampilan itu berguna hingga saat ini. Ada yang punya keterampilan?
Atau dulu belajar keterampilan apapun itu skill ya, apapun itu skillnya, terus sekarang masih bisa kalian pakai? Ada yang mau jawab? Membuat kue, Miss. Kayak Oke, oke, bolu oke. gitu. Coba ya, saya stop share dulu. Saya mau lihat siapa yang bicara. Itu siapa yang tadi yang buat kue? Saya Miss Febrianti. Oke, oke, Febri. Febrian. Silahkan sharing ya. Saya akan... Oke, silahkan. Langsung aja. Eh, Keterampilan misalnya dari pertama cara mengolahnya, Oke, oke. Sebentar dulu ya, Febri. Dulu sekolah di mana? Bisa diceritakan dulu? sekolah di SD Impres Kumboila di Sumba, Oke. SMP Negeri 6 Tanarigu, Mhm. SMA Negeri 1 Tanarigu. Oke, diceritakan keterampilannya. Kapan kamu dapat keterampilannya dan seperti apa keterampilan itu? Keterampilannya saya bisa membuat kue Mhm. sejak SMP Mhm. karena di Sumba itu ada musim jambu. Kalau udah musim jambu kan pasti musim banyak uang gitu, Miss. Buat jajanan kiri-kiri. Jadi ada ide untuk mau jualan, Miss. Kayak bisa menghasilkan uang jajan, uang sabun, kayak gitu, Miss. Mhm. Oke, ya. Berarti keterampilannya dalam membuat kue itu bagus ya. Sampai sekarang gini berguna nggak itu? Berguna, Miss. Berguna. Saya sempat memperoleh uang, bisa beli baju dari hasil itu. Oke, good job. Ya, bagus contohnya, bagus. Itu memang pengalaman pribadi dan berguna. Ya, itu ada gurunya nggak? Siapa gurunya? Mungkin masih Enggak, ingat pakai namanya? guru, enggak diajarin kayak gitu, Miss. Nggak diajarin. Dari pendirian gitu, kayak lihat orang-orang yang jual kue, cari tahu apa sih bahan-bahannya, kenapa mereka bisa tahu hasilnya bagus, kayak gitu, Miss. Ya, kalian kalau belajar itu tidak harus di sekolah ya sebenarnya. Bisa juga seperti Febri ini, dia belajarnya autodidak ya, belajar Ya, di Miss. luar sekolah. Itu juga bagus. Kalian harus ingat ya, kita belajar tidak hanya di sekolah, bisa dari luar, bisa dari orang, bisa dari saudara, bisa dari teman. Oke, thank you ya Febri. Sama-sama. Mm-mm. Ya, silahkan yang lain kalau mau share pengalamannya. Ada yang mau share? Kalau tadi Febri itu oke, Diana, silahkan. Oke, Diana bisa diceritakan. Saya spotlight dulu ya. Spotlight itu biar terlihat. Kan sudah terlihat ya Diana ya? Ya, Miss. Oke, silakan di-sharing apa? Pengalaman saya waktu dari sekitar 11 tahun itu selama masa SMP, Bu. Di SMP itu sering belajar tentang menulis cerita, main drama gitu, Miss. Jadi dari situ bisa terinspirasi untuk kayak tulis-tulis cerita gitu, Miss. Jadi hobi sekarang bisa hobi tulis cerita, lagu, buat sendiri, karya sendiri gitu. Oke, itu bagus. Sebenarnya nanti bisa dikembangkan lagi ya menulisnya. Kalau dulu menulis dalam bahasa Indonesia, nanti bisa menulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi profesi ya. Nanti kalian di prodi kita juga ada nanti menulis. Nanti kalian belajar, kalian coba menghasilkan buku, mungkin bisa novel seperti itu nanti kan diajarkan ya. Jadinya sebenarnya kalau Diana ini berlanjut skillnya, berlanjut ke jenjang perguruan tinggi atau universitas. Oke, thank you Diana. Mungkin ada yang lain? Silahkan angkat tangan. Ini tadi Diana udah bagus angkat tangannya langsung ya, tidak angkat tangan seperti ini karena tidak kelihatan. Oke. Ini mungkin bagi yang off kameranya nanti nggak kena absen ya, udah ada rekamannya. Ini kan direkam semua ini. Jadinya saya tahu siapa yang hadir, siapa yang enggak. Kita nggak lama, paling kan 30 menit aja. Oke. Yaitu Alex sudah dengan siap dengan headsetnya, kalian juga bisa siap dengan headsetnya. Terlihat semua wajahnya. Oke,
Iya, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke materi berikutnya. Lanjut aja ya, mungkin nanti bisa sharing ke materi selanjutnya. Pasti bakal ada hal yang menarik. Oke. Ya, udah kelihatan ya, jelas ya. Nah, tujuan pendidikan itu adalah untuk membantu individu berkembang secara holistik, baik secara intelektual, sosial, emosional, dan fisik ya. Kemarin kita sempat membahas seperti itu. Kita lanjut saja. Oke, nah ini ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan individu yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berkepribadian luhur. Ini sesuai dengan kurikulum kita ya, kurikulum Merdeka, yang lebih menekankan pada keterampilan dan juga sikap. Nah, yang pertama di sini tujuannya adalah membentuk karakter. Pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, bermoral, dan bertanggung jawab. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Ya, pastinya kalau kalian sudah berpendidikan, pasti otomatis kualitas hidup meningkat. Kalaupun seandainya kalian misalnya sudah tamat S1, tapi belum meningkat juga kualitas hidup atau hidupnya segitu-segitu aja, itu sebenarnya ada di individunya ya. Individunya mau nggak berusaha. Individu itu orangnya. Kalau misalnya sepintar apapun orang tersebut, tapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya, itu akan rugi, sama aja. Nggak meningkat hidupnya. Ya, kadang ada saya lihat orang pintar, misalnya dia pintar di sekolah, tapi ke depannya atau masa depannya tidak secerah itu, maksudnya tidak. Kadang yang lebih bodoh itu bisa sukses, sedangkan yang pintar itu tidak sukses. Kita nggak tahu ya, karena itu tergantung bagaimana orang itu beradaptasi di lingkungannya. Gitu, dia punya motivasi, dia mau berkembang, dia mau maju, nah itu dia bisa meningkat, kualitas hidupnya meningkat. Nah, saya harap nanti setelah kalian tamat kuliah, pastikan kualitas hidup kalian meningkat. Entah mungkin pekerjaannya jadi lebih baik, mungkin dulu kerjaannya agak rendah ya karena SMA ya, masih tamatan SMA. Nanti kalau ada S1 lebih bagus pekerjaannya, entah jadi guru, entah jadi apa ya, yang meningkat. Otomatis juga gaji juga meningkat, ya. Karena kalian sudah punya skill tambahan, punya keterampilan tambahan, dan juga punya pengetahuan. Oke, pastinya pendidikan itu berguna untuk menyiapkan masa depan kalian. Ya, semua berdoa agar punya masa depan yang cerah. Oke, next. Nah, ini ada komponen pendidikan. Nah, ini ada beberapa elemen ya. Yang pertama kurikulum. Oke. Nah, kalian kan sudah sekolah selama 10 tahun. Kalian masih ingat nggak kurikulum apa yang dipakai di sekolah kalian ketika kalian sekolah? Kalian masih ingat nggak? Kurikulum apa aja? Kurikulum K13, Miss. Oke, K13. Oh, berarti kalian ada lagi selain kurikulum? Ya, Diana, silakan angkat tangan ya. Kurikulum apa waktu di sekolah? SP. Apa? KTSP? Iya. Iya, oke. Kita sudah ketemu ada KTSP, ada kurikulum 2013. Ada lagi yang selain dua kurikulum itu? Kayaknya nggak ada ya. Karena di tahun kalian itu ya itu aja kurikulumnya. Nah, kalau kurikulum Merdeka mungkin baru-baru aja ya. Ada yang mungkin sudah dapat, ada yang belum dapat. Tergantung sekolahnya. Karena sebenarnya kurikulum Merdeka itu tidak wajib. Belum wajib ya. Belum wajib. Oke, kita kembali lagi. Nah, selain kurikulum ada pendidik. Pendidik itu contohnya adalah guru. Ya, guru itu pendidik. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, pendidik itu tidak harus guru. Pendidik itu bisa seseorang yang memiliki skill, memiliki keterampilan, dan juga memiliki pengalaman
Nah, tapi kalau memiliki saja, tapi tanpa berbagi, itu bukan pendidik. Jadi siapapun yang membagi pengetahuannya, membagi keterampilannya, itu bisa dikatakan pendidik. Ya. Sedangkan peserta didik ya kalian, mahasiswa itu peserta didik, siswa. Ya. Oke. Lanjut. Nah, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi semua aspek yang mempengaruhi proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, di sini ada fisik, sosial, dan psikologis. Kalau fisik ya yang terlihat ya, misalnya ruang kelas, fasilitas, infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran. Ya, kemudian ada sosial yang meliputi interaksi antar peserta didik, hubungan antara pendidik, peserta didik, dan budaya. Oke, ini bagus sosial di sini ya. Nah, ketika kalian sekolah, apakah kalian berinteraksi hanya dengan teman saja? Ada nggak yang berinteraksi dengan yang lain selain teman? Kira-kira. Dengan buku. Berinteraksi? Kalau berinteraksi, tadi Pergaulan. coba ya, saya stop. Sosial ya. Kira-kira dari kalian biasanya bersosialisasi atau berinteraksi dengan siapa saja yang ada di sekolah? Mungkin bisa sharing. Ya. Oke, ya Vela, ya. Silahkan. Dulu pada saya SMP itu kebetulan saya anaknya lumayan aktif. Jadi saya pada SMP itu bergaul sama siapa aja, kakak kelas, adik kelas, bahkan saya juga dekat sama gardener dan security, sekedar ngobrol gitu. Dan guru juga lumayan banyak yang tahu saya. Jadi saya berinteraksi dengan semua orang pada saat SMP dulu karena masa aktif-aktifnya. Oke, terima kasih ya Vela. Berarti Vela ini adalah orang yang suka bersosialisasi ya, suka mencari teman, nggak hanya temannya tidak, misalnya teman seumuran aja enggak, tapi dia mencoba untuk bergaul dengan teman orang yang mungkin tadi gardener ya, gardener tukang kebun ya nggak apa-apa, itu bagus. Nah, salah satu keuntungan kalian berteman dengan yang di atas umurnya adalah kalian bisa mendapatkan pengalaman berharga. Mungkin bisa diberikan nasihat, petuah yang bagus untuk hidup kalian. Oke, berarti Vela ini orangnya ekstrovert, suka bergaul. Saya suka orang yang suka bergaul. Karena kalau suka bergaul itu wawasannya juga luas jadinya. Karena nggak cuma di satu kotak. Dia bisa membaur ke segala sisi. Oke, next ada yang mau sharing? Punya nggak ya, punya nggak teman selain teman seumuran di sekolah, di lingkungan sekolah? Oke, ada yang mau sharing pengalamannya? Tadi Vela sudah punya pengalaman ya dengan selain teman-temannya, guru, kemudian orang-orang yang bekerja di lingkungan itu juga dia. Yang lain gimana? Oke, Asti ya. Asti silakan. Oke, Asti masih mute ya. Coba di-unmute ya. Nggak kedengeran. Oke. Dibuka audionya. Sekarang bisa. Oke, silakan. Oke, lagi ketutup dia, lagi mute dia. Oke, silakan di-sharing. Udah bisa nih. Ya, sudah kedengaran. Silakan. Saya sering waktu pas di sekolah SMA. Saya bertemannya luas, bebas, cuman pas SMA itu sudah kelas
Pengawal anggota OSIS gitu, Miss. Jadi banyak guru, apalagi kan ada pimpinannya, Miss. Jadi mungkin kelas saya masuk satu persatu kelas, mungkin pasti banyak. Oke, berarti Asti ini salah satu anggota OSIS ya? Iya, Iya. Oke, berarti aktif banget ya, aktif banget. Biasanya kalau OSIS itu disayang guru, benar nggak? betul, Miss. Lebih terkenal lah dia lah. Terkenal karena rajin gitu. Ya, Lebih dekat lagi dengan guru, lagi ada pimpinannya, Miss. oke. Kalau misalnya jadi OSIS itu bagus itu karena kamu punya kemampuan kepemimpinan ya. Ketika jadi OSIS, walaupun jadi anggota tidak masalah, tapi punya pengalaman berorganisasi itu penting. Karena itu ada hubungannya dengan dunia kerja. Karena di dunia kerja itu kan kalian bekerja nggak sendiri, pasti berkelompok, saling koordinasi, bekerja sama. Oke, kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya. Saya sharing lagi. Oke, sekarang ke psikologis. Nah, ini meliputi suasana emosional, motivasi, iklim belajar yang kondusif bagi peserta didik. Nah, ketika kalian belajar, kalau kalian emosional di sini misalnya punya problem, punya masalah, entah itu di keluarga, entah di teman, atau di masalah percintaan, itu berpengaruh dan bisa membuat kalian tidak termotivasi untuk belajar. Jadi kadang, saya kan dulu pernah jadi guru ya, ada pengaruhnya, pengaruh misalnya di dalam satu kelas itu misalnya punya ya seseorang yang disukai atau pacar ya itu bisa lebih semangat, rajin ke sekolah tadinya males, bisa rajin ke sekolah ya, terus bisa sama-sama belajar, ngerjain PR bareng, itu positifnya. Tapi negatifnya ketika bertengkar, wow, langsung buyar semua ya, nggak konsentrasi, jadi malah sekolah gitu, fokusnya beda, fokusnya malah ke problemnya. Nah itu untungnya, ruginya itu ya, ada untung ruginya lah istilahnya. Tapi kalau kalian memanfaatkan dengan bijak, itu sebenarnya bagus, bisa memotivasi kalian. Sama lingkungan juga, kalau lingkungannya bagus, kalian bisa lebih semangat belajar. Oke? Itu next. Ada yang punya pengalaman, tapi nggak usah cerita ya. Panjang nanti, panjang lebar. Materi kita nggak selesai. Ya, ada punya pengalaman ya? Punya pengalaman mungkin cinlok, cinta lokasi di sekolah? Ada? Ada kira-kira zaman SMA dulu punya pacar gitu? Terus kalian mendadak jadi rajin sekolah? Ada yang ya, ya keep aja, disimpan aja ceritanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang terstruktur yang berisi tentang materi pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Nah, nanti akan ada mata kuliah khusus tentang kurikulum. Nah, di sini kalian, ini kan mata kuliah pengantar pendidikan yang masih kayak mengantarkan, masih yang umum-umum, belum spesifik, belum mendalam. Jadi ya mungkin untuk kali ini kalian cukup mengetahuinya saja. Tapi untuk prakteknya nanti di semester 3 nanti kalian lebih mempelajari tentang pengembangan kurikulum. Misalnya sejarah kurikulum dari yang tadi sempat kalian jelaskan ke saya, misalnya kayak KTSP, K13, kemudian kurikulum merdeka, dan lain sebagainya. Nah, eh, sebelum KTSP itu ada kurikulum lagi. Ya, nanti semester 3 akan lebih mendalam yang mempelajari itu. Nah, sekarang apa saja sih yang ada di kurikulum itu? Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, kalau kalian jadi guru ya, mungkin kalau kalian memperhatikan guru kalian di sekolah, pasti sebelum dia mengajar, dia mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan bahan, mempersiapkan materi apa yang akan diajarkan, kemudian
metode pengajaran apa yang akan diberikan, kemudian penilaian yang seperti apa yang akan diberikan, itu ada di tahapan perencanaan. Berencana dia. Kemudian ada pelaksanaan. Nah, di sini pelaksanaannya itu ya mengajar. Itu proses pembelajaran yang ada di kelas. Yang pastinya melibatkan kalian sebagai siswa. Semua ada. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Ini penilaian hasil belajar. Mungkin ada ujian tengah semester, terus ada ujian akhir semester itu. Sama ya, ketika kalian jadi mahasiswa, nanti akan ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Nah, ujian tengah semester sepertinya sebentar lagi, mungkin lagi 2 bulan ya, lagi 2 bulan. Nanti kalau kalian ingin lebih tahu jadwal atau kalender akademik namanya, kalau di universitas namanya kalender akademik. Di situ isi jadwal, misalnya kapan kalian harus KRS, kapan kalian akan melaksanakan UTS, itu ada, kapan kalian melaksanakan UAS. Ya, jangan sampai lupa. Kalian tahu nggak? Kita satu semester berapa bulan? Ada yang tahu? 6 bulan, Miss. 6 bulan? 6 bulan? 6 bulan, Miss. Nah, 6 6 bulan, bulan. Benar-benar 6 bulan. Tapi 6 bulan itu ketika kalian sekolah. Itu satu semester 6 bulan. Tapi kalau di kampus, tidak 6 bulan. 4 bulan. Ya. Jadi nanti kalian kuliah di semester 1 ini hanya 4 bulan. 4 bulan. Iya. Nanti setelah 4 bulan ada semester 2. Nah, setelah semester 2, itu nanti kalian kira-kira libur selama 3 bulan. Setelah semester 2. Lumayan tuh, biasanya kalau mahasiswa yang merantau ya, biasanya dia memanfaatkan libur 3 bulan itu untuk pulang kampung. Ya, itu hampir 3 bulan ya, setelah semester 2 itu ada libur. Jadi kalian bisa pulang. Ya kalau ada dana boleh pulang. Kalau nggak ya tetap diam di sini. Atau misalnya bisa keluarganya yang ke sini jalan-jalan ke Bali. Ya. Oke, kita lanjut. Kirain setiap per semester libur 3 bulan, Miss. Enggak. Paling kalau per semester, misalnya antara semester 1 ke semester 2 itu sebulan aja liburnya. Nggak lama. Ya. Kalau misalnya semester 2, setelah selesai semester 2 baru 3 bulan. Gitu ya. Nggak terasa kok. Sampai 3 bulan ya, Miss? Iya, 3 bulan. Lumayan itu. Misalnya kalian itu bulan Juli kan sudah terakhir itu untuk semester 2-nya. Nah, habis itu Juli, Agustus, September, 2 bulan sih, 2 bulan lebih. Cuma Juli awal itu sudah berakhir. Ya, itu anggap aja 3 bulan. 3 bulan kurang. Gitu. Tapi nggak terasa itu 3 bulan itu. Oke, udah mikirin liburan ya? Masih lama liburannya. Enggak kerja, Miss. Kerja? Ya. Iya, Miss. Anak kerja. Mungkin bisa lebih tenang lah kerjanya ya. Karena Iya. sebenarnya agak sulit membagi waktu antara kerja dan kuliah itu. Karena saya merasakan ya, berat itu loh. Kenapa? Karena sudah lelah kalian bekerja, ditambah lagi ada tugas kuliah. Nah itu. Kalian harus pinter-pinter mengatur waktu. Kalau nggak nanti keburu kelelahan kalian. Habis kerja, langsung bikin tugas. Nah, coba diatur waktunya. Misalnya pas weekend. Tapi weekend biasanya kalian pasti gini ya, ke gereja ya. Iya, Miss. Udah habis waktu kalian. Ya, kalian hanya bisa memanfaatkan malam-malam ya. Jadi nanti kalian jadi night person. Dan nanti bikin tugas malam-malam begadang. Itu biasa, itu mahasiswa. Saya pun sebenarnya juga mahasiswa ya. Mahasiswa S3, saya kuliah juga. Selain saya kerja, saya ngajar, kemudian saya kuliah. Kemudian saya juga ibu rumah tangga, itu 4, itu lebih berat. Tapi ya kita jalani aja. Ini semua untuk masa depan, biar lebih cerah, lebih maju, dan lebih berkualitas. Oke? Emang sesuatu yang bagus itu perlu pengorbanan. You have to sacrifice if you want to have a good future. Ya, jadi kalau kamu pengen dapat yang
bagus ya. Harus berkorban. Nah, berkorban waktu, berkorban tenaga, dan juga Tenaga. berkorban uang. Ya, itu penting, harus manage. Harus balance. Ya, oke. Next. Nah, di sini metode pembelajaran, saya nggak terlalu menjelaskan secara detail ya. Ini ada ceramah, diskusi, praktikum, proyek. Nah, dari keempat ini, yang manakah yang paling sering digunakan oleh guru kalian? Coba diingat-ingat. Kira-kira guru kalian pakai yang mana? Ceramah, Miss. Ceramah. 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 Ceramah, Miss. Kalau diskusi? Aku juga Miss. Sama cuma diskusi, Miss. Ajaran. Oke. Nah, saya beritahu ya, kalau untuk di perkuliahan, ceramah tetap masih ada, diskusi juga iya. Praktikum pastinya ada. Kenapa? Karena kita kan bahasa Inggris, nanti lebih cenderung ke praktek, terutama di speaking, writing, itu praktek. Listening. Ya, listening juga. Reading juga, 4 skill itu praktek semua sebenarnya. Ya. Dan lagi satu ya, yang mungkin agak membedakan dengan SMA, di sini proyek. Nanti kadang-kadang ya dosen, misalnya untuk UTS, tidak hanya memberikan tes, bisa jadi mereka memberikan proyek. Ya, proyek mungkin bisa bikin paper, bikin makalah, seperti itu proyek. Ataukah dosen itu meminta kalian membuat sesuatu atau mempraktekkan sesuatu dalam bentuk proyek. Misalnya dikasih topik, kemudian kalian buat itu dalam bentuk proyek. Ya. Jadi di perkuliahan lebih ke praktek dan proyek ya. Ceramah, diskusi paling tidak terlalu banyak. Cuma karena kalian masih semester 1 ya, saya nggak mau ya, saya nggak mau kalian yang langsung presentasi. Saya nggak mau begitu. Nanti mungkin di semester yang tinggi baru presentasi. Ya, sekarang saya ingin masih memakai metode lama, yaitu ceramah dan diskusi dulu. Oke. Ini kan sebagai fondasi, ini dasar kalian sebagai seorang pendidik nanti. Itu kalian perlu tahu. Oke. Next. Di sini. Nah, di evaluasi pembelajaran. Di sini kan sudah saya jelaskan tadi, ini berupa penilaian, evaluasi. Jadi kalian sudah belajar, jadi evaluasi, dicek dulu. Ya, apakah ilmu yang sudah diajarkan menyerap? Apakah kalian sudah mampu mengaplikasikannya? Itu dia. Nah, ada 2 jenis, ada formatif, sumatif. Kalau formatifnya tuh contohnya kuis, tugas, diskusi itu. Sedangkan sumatif itu ujian, portofolio, presentasi. Itu dia sumatifnya. Oke, kalau formatif lebih ke proses pembelajaran ya yang ditingkatkan, sedangkan kalau sumatif untuk mengetahui hasil belajar. Gimana? Apakah hasil belajarnya bagus atau tidak? Gitu ya. Kalau di kampus berupa UTS, UAS, dan juga portofolio itu project sebenarnya. Ya. Oke, next. Nah, di sini peran pendidikan. Oke, ada beberapa yang belum mute ya, jadinya agak oke, sudah saya mute kan. Nah, di sini peran pendidik itu apa aja sih? Ya pastinya mengajar, membimbing, memimpin. Kemudian ada lagi, mengevaluasi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan diskusi kita ya. Oh iya. Oke. Dari keempat ini, kebanyakan kalian bertemu guru yang mana? Guru yang hanya mengajarkah? Apa guru yang membimbing atau memimpin atau mengevaluasi? Oke, saya stop share dulu. Mengajar, membimbing, dan Ya, memimpin. Oke, kita sharing ya. Kita sharing. Masih guru ya. Kita perlu contoh guru. Maksudnya pasti kalian punya istilahnya kalau zaman sekarang idol atau guru idola kalian. Nah, kita sharing hari ini ya. Bisa sharing siapa sih guru idola kalian atau guru yang jadi panutan kalian di sekolah atau menjadi role model kalian selama di sekolah? Kasih tahu saya guru apa, mata pelajaran apa? Bentar ya, guru mata pelajaran apa? Namanya siapa? Terus kenapa kamu
Atau kenapa kalian menjadikan guru itu sebagai panutan kalian? Oke, kita mulai ya. Silahkan raise your hand, angkat tangan. Ada kan? Ada. Belum. Sabar, saya ingat dulu. Oke, silahkan Vela. Suaranya. Oke, Vela, coba suaranya ya. Masih mute. Dulu pas SMP pernah saya punya guru namanya Niwayan Ayu Astiti. Dia mengajar bahasa Indonesia dan dia mengajarnya semua yang diterangkan pada materi tadi, mengajar, mendidik, bahkan dia juga jadi teman karena gurunya juga cukup muda, jadi banyak disukai sama kalangan siswa. Dan dia juga mengajarnya mudah dimengerti dan hampir semua satu angkatan waktu itu yang diajar oleh dia itu suka banget sama guru itu dan sampai sekarang saya masih berteman. Dia bisa sebagai guru juga bisa sebagai teman. Saya bukan idola, lebih tepatnya bukan ya guru yang saya suka guru yang bisa saya anggap seperti teman, tapi masih tetap sopan antara guru dan murid gitu. Oke, berarti ada batasannya ya tetap antara guru. Tapi memang gitu ya, kita juga sebagai guru juga harus menyesuaikan umur ya. Kadang kalian lihat kan kalau guru itu biasanya awet muda, karena mereka tuh bergaul dengan yang muda-muda. Disesuaikan juga umurnya. Guru itu juga harus up to date. Misalnya apa yang terkini atau apa yang lagi ngetren saat ini harus tahu dia juga. Kenapa? Tujuannya biar dekat dengan siswa. Kalau sudah dekat dengan siswa, pasti gampang untuk guru ini mentransfer ilmunya atau untuk mengajar. Tuh, ya. Itu bisa jadi salah satu contoh bagi yang lain nanti. Jangan takut dekat dengan murid. Ya. Kalau kalian sudah mengambil hatinya, gampang banget. Apapun yang kalian suruh pasti mau dia. Apapun yang kalian ajar pasti akan menyerap dengan baik. Tapi ketika siswa itu tidak suka dengan kalian, materi kalian yang bagus juga nggak akan berguna. Pasti ditolak mental istilahnya. Nah, untuk Vela mungkin itu bisa dijadikan contoh ya. Nanti mungkin Vela nanti suatu saat jadi guru, pastikan nanti bisa dekat dengan siswanya. Nah, siswa itu ada berbagai macam karakter. Ada yang nakal, ada yang pendiam, ada yang banyak omong, cerewet gitu, dan lain sebagainya. Kalau ada siswa yang nakal itu pasti ada alasannya. Sebenarnya mereka nakal itu tujuannya untuk mencari perhatian gurunya. Kenapa mencari perhatian? Mungkin orang tuanya tidak perhatian dengan mereka, makanya di sekolah lah jadi tempat mereka untuk mencari perhatian. Pengen disayang lah istilahnya. Oke, ada yang lain? Silahkan. You want to share something? Iya? Ada yang mau cerita? Atau sebenarnya kebanyakan nggak suka sama gurunya? Atau mungkin gini, kalaupun bukan mungkin tadi koneksinya nggak bagus ya, sorry. Tadi agak oke. Matilda ya dari tadi ya, Matilda saya lihat sudah angkat tangan. Silakan Matilda. Saya spotlight dulu. Oke. Saya punya guru ibu di sekolah
waktu SMP sampai SMA. Dia itu guru bahasa Inggris. Dia baik, terus bisa kita mengerti begitu, Bu. Kita bisa mengerti pelajarannya, cepat mengerti. Terus kita juga bisa tempat curhat dengan guru itu. Namanya Miss Atta. Apakah guru itu membuat kamu termotivasi untuk menjadi guru juga? Ya, betul sekali, Bu. Guru itu bikin saya bermotivasi untuk jadi guru bahasa Inggris. Karena kenapa saya termotivasi? Karena di sekolah saya itu hanya satu saja guru bahasa Inggris. Jadi saya termotivasi untuk menjadi guru bahasa Inggris untuk di sekolah tersebut. Oke, bagus. Siapa tahu nanti setelah tamat bisa melamar di sana ya, melamar pekerjaan ya jadi guru ya, itu bagus. Dan guru tersebut juga mendukung saya untuk ambil prodi ini. Jadi guru bahasa Inggris gitu. Dan kepala sekolah juga mendukung saya, Bu. Gitu. Oke, berarti ada harapan itu ya. Kalau sudah welcome sekolahnya, berarti kamu akan jadi orang yang dinanti, jadi guru yang dinanti. Dan saya juga pernah mendapatkan juara 2 puisi bahasa Inggris di sekolah. Oke, bisa dikembangkan ya nanti ya. Nanti akan saya minta dosen PA-nya untuk mengembangkan karena kita kan di universitas juga akan ada lomba-lomba, itu harus ikut. Jangan takut ya. Kita tuh ada lomba debat biasanya, debat bahasa Inggris, kemudian puisi juga ada. Nanti kita kan ikut di mana? Mungkin di universitas lain yang mengadakan kita ikut, ataukah nanti universitas akan mengadakan, biasanya rutin. Kalau ada misalnya ada HUT yayasan, HUT universitas itu akan ada lomba-lomba. Saya harap sih kalian bisa mengikuti. Kayak tadi ada yang suka menulis, itu tuh bisa. Oke, thank you ya. Iya, Miss. Sebentar ya, saya ada telepon. Pas waktu SMA saya Oke ya, ada gangguan sedikit. Tadi siapa tadi yang tadi bicara tadi? Jenny. Mana dia hilang ya? Oh, oke, hilang tadi. Siapa tadi? Siapa tadi yang ngomong? Oh, Matilda ya, Matilda. Tadi hilang, makanya saya nggak kelihatan. Ya, itu Matilda bagus ya. Berkat gurunya dia jadi ingin jadi guru. Iya, Benar-benar membawa pengaruh yang bagus. Ya, dari SMP. Dari SMP, ya. Ya, dari SMP itu, Miss, dia itu guru baru, Miss. Jadi sebenarnya di situ ada guru bahasa Inggris juga, tapi tidak seasik guru baru ini. Waktu itu dia mengajar, saya belum terlalu mengenal dia ya, Bu. Jadi seiring berjalannya waktu, saya bisa mengenal guru itu dan emang seasik itu, Bu. Bisa mengajar bahasa Inggris dengan baik, terus bisa jadi teman curhat, terus bisa memberi motivasi untuk kita, begitu. Berarti kalau gurunya seperti itu, otomatis suka ya muridnya. Suka, Miss. Iya. Oke, terima kasih Matilda. Bagus ya sharing-sharingnya, Sang Guru. Iya. Yang lain ada punya cerita lagi tentang gurunya? Mungkin ada guru yang paling diingat. Kalian bukan suka? Oke, Imelda ya. Imelda dulu ya. Silahkan Imelda. Angkat tangan kan Imelda ya? Ya, silakan Imelda. Halo. Halo. Iya, Suara Imelda. saya kedengaran? Ya, kedengaran. Silakan. Ya. Ini saya punya guru idola waktu SMA. Ini namanya Yulito. Dia adalah guru matematika saya.
Halo, dia adalah guru matematika saya dan video bahasa Inggris, pintar menyanyi, bermain alat musik, dan cara mengajar mudah dimengerti. Begitu dia mengajarkan kami bahasa Inggris dan bermain alat musik. Saya suka sekali dengan ibu itu. Oke, berarti gurunya selain bisa mengajar juga bisa bermain alat musik ya? Benar-benar Iya, banyak ya punya keahliannya. dia Alat bisa musiknya boleh tahu alat musik apa yang diajarkan? Itu yang dia bisa? bermain piano sama menyanyi. Oke, ya. Thank you. Ya, thank you ya. Oke. Ini ada Ya, Memi. Memi. Ya, Imelda, thank you Oke, ya, Miss. Imelda ya. Ya, kita ya, lanjut Miss. ke Memi. Silakan Oke, Memi. Miss. Pas waktu SMA ada guru olahragaku. Namanya Pak Ahmad. Dia pernah puji saya karena saya pemain terbaik futsal. Wow. Bahkan di depan orang banyak dia puji saya karena saya pemain terbaik. Ya. Jadi diangkat saya menjadi ketua futsal. Wow. Ya, itu sih, Kemudian? Miss. Oh, nanti kita juga ada sejenis apa ya namanya? Ada bukan ekstra sih ya. Ada futsal kadang-kadang, tapi cowok-cowok ya, nggak tahu cewek-cewek. Kalau ada cewek-cewek boleh juga ya. Kalau mau ikut. Kemarin-kemarin sih mahasiswa yang cowok ikut futsal. Siapa tahu Memi mau ikut, mungkin bisa menggerakkan teman-temannya yang suka futsal, biar ada cewek ya, nggak cowok aja yang futsal, itu nanti bisa. Nanti ada namanya Pak Dwiki itu dia yang koordinatornya, koordinator kemahasiswaan itu nanti dia yang akan mengurus masalah di bidang olahraga ya, sport. Itu. Siapa tahu dari Memi ini mungkin bisa mengajak teman-teman yang lain yang suka olahraga futsal. Bagus. Ya, Miss. Oke, berarti awalnya Memi dipuji. Jadi Iya, awalnya itu gurunya masih muda apa udah tua? dia masih muda, Bu. Masih Oh, muda, Miss, tapi udah punya istri, oke. udah berumah tangga. Oke, ya, ya. Saya pikir masih muda ya. Karena kadang ada asmara ya antara siswa dengan guru. Ya. Ada yang punya pengalaman begitu, ada yang suka sama gurunya, ada. Ada. Siapa saya? Angkat tangan ya. Saya nggak melihat saya itu Alex, siapa. Miss. Alex. Oke, mau cerita, Alex? Kayaknya dari tadi saya lihat senyum-senyum aja ya. Mungkin ada di kepalanya. Wah, saya suka guru yang cantik ini masih muda. Gitu. Ya, beda ya. Kamu suka dengan gurunya karena penampilannya, apa suka karena cara mengajarnya bagus? Atau sikapnya bagus? Ya, siapa? Siapa yang mau cerita? Ada dulu. Oke, saya spotlight dulu ya, sebentar ya. Oke. Biar kita bisa jelas melihat siapa yang ngomong. Oke, Miss. Selamat malam. Mhm. Ada guru waktu SMA, Bu. Guru saya waktu SMA, guru Inggris. Ya. Bahasa Inggris. Gurunya, I have three things I like with her. Cara mengajarnya, memberi materinya terus ya, cantik juga. Oh iya. Oke, terus? Cara pergaulannya juga untuk pendekatan mahasiswanya juga Bu bagus. Dan terlalu emosional gurunya. Masih single kah gurunya? Masih, Miss. Masih, oke. Berarti jadi guru favorit ya karena masih single. Nah, itu daya tariknya dia agar siswanya mau belajar, mau termotivasi, gitu. Istilahnya apapun dari suka, itu gampang sekali menyerap. Masuk tuh gampang, tapi kalau udah benci, susah.
Oke, ya thank you ya Alex. Nah, ini kebalikannya sekarang yang saya ingin tanyakan. Ada nggak guru yang paling killer, galak, atau guru yang lucu? Yang paling kamu ingat misalnya kok zaman sekolah, wih ada Pak ini, wih ada Bu ini gitu. Mungkin dia punya ada hal yang unik. Nah, mungkin bisa diceritakan. Punya. Miss. Angkat Ada tangan nih. ya, angkat tangan ya. Siapa? Siapa yang mau cerita? Matilda again ya, Matilda. Oke ya, Matilda, silakan. Saya punya guru wali kelas Ibu. Dia itu keren banget Ibu. Apalagi kalau kita nggak rajin ke sekolah itu Bu, yang pasti dicubit Ibu. Terus disuruh bayar ini uang alpa. Karena kenapa? Kenapa kita harus bayar uang alpa supaya bisa rajin ke sekolah gitu. Gitu. Killer banget dia Ibu. Dia itu bawa mata pelajaran kimia. Oh, iya, saya punya juga guru yang kimia. Kenapa guru kimia itu killer-killer ya? Enggak ya? Oke. Begitu? Terus dia juga sering suka bercanda juga sih Bu. Tapi ada waktunya kalau dia emosi banget gitu ya Bu. Bikin satu kelas diam semua, nunduk semua. Terus dipukul gitu. Apalagi kalau nggak kerja tugas Bu. Oke. Ngenduk di sini sama nggak? Bahasa Bali ya itu ngenduk ya? Enggak ya? Kok kayak bahasa Bali ya ngenduk ya? Mirip ya, ngenduk. Mungkin Nela tahu ngenduk? Ngenduk? Nunduk Ibu. Nenduk. Oh, tak kira nenduk ya. Oke, nenduk. Oke, makasih Matilda. Ya, berarti selain guru yang disukai, ada juga guru yang terkenang karena killer. Ah, Ya, ini killer. ada. Ada Apliana. Apliana, mau Ya. sharing? Ya, Miss. Ya, silakan. Saya mau sharing. Tapi ya ada guru saya namanya Pak Suleman Ledi. Dia wataknya memang keras. Dia bisa menempatkan diri. Kalau dalam kelas dia keras, terus kalau di luar dia selayaknya kita seperti siswa juga karena dia berteman. Kalian jangan takut gitu, terus bercanda biar jangan terbawa suasana dengan tegang semuanya. Kalau di kelas saya berperan sebagai guru dan kalian sebagai siswa, tentunya kalian harus tahu bagaimana untuk menempatkan diri sebagai siswa. Terus kadang kalau di luar, kalau di dalam kelas di saat dia mengajar, di saat kita melakukan kesalahan dia pukul. Setelah itu udah keluar kelas, udah deh dia traktir kita beli permen, itu beliin jajan. Kalian jangan nangis-nangis ya. Ini yang saya pukul itu bukan pukulan yang keras, tapi itu ilmu dari Pak Guru gitu. Sekian dan terima kasih, Miss. Oke, iya. Ada tadi yang ada suara-suara nih. Siapa tadi yang ngomong? Apliana, terima kasih ya. Berarti gurunya lain di kelas, lain di luar gitu. Dia memposisikan diri kalau guru ya. Mestinya harus jadi guru. Kalau mesti galak ya galak. Tapi kalau zaman dulu gurunya masih boleh ya pakai kekerasan ya, kayak tadi dicubit ada gitu, ada yang gitu. Kalau zaman sekarang susah. Jangankan kalian cubit, pukul, kalian nada tinggi aja bisa ngelapor loh. Ngelapor dia, Udah orang di tuanya yang lapor. Komnas HAM, Bu. Gimana? Tersalah sedikit cubit aja udah ke Komnas HAM. Iya, hati-hati sekarang. Nanti kalau kalian jadi guru, sekarang anak-anak sekarang lebih sensitif. Dikit-dikit ngelapor. Pokoknya intinya guru salah. Jadinya kita harus memperlakukannya sebagai serba salah. Beda ya dengan dulu. Maaf menyela, berarti di sana itu masih ada sistem pukul atau gimana? Soalnya saya dari awal sekolah belum pernah dipukul sama guru. Maksudnya belum ada juga temen yang dipukul. Maksudnya ini emang di sana masih menerapkan sistem kayak gitu atau bagaimana? Mungkin gini ya, Vela ya. Itu tergantung individunya ya. Enggak semua. Ada tipe orang yang gemes. Kamu pernah nggak gemes? Mungkin karena saking gemesnya nggak bisa jawab, udah refleks dia mukul. Masih ada kok guru seperti itu, ada kok. Ada. Nilai positifnya, Miss. Maksudnya kalau Iya. Alex, lanjut.
Ya, maksudnya kalau kita biarkan murid itu kayak di dalam kelas nih, terus kalau kita dibiarkan kayak itu, terus muridnya nanti terus menerus dia tingkah lakunya begitu. Terpaksa ya kita dengan cara ya kekerasan, ya cubit lah atau gimana, biar dia biar dia sadar tuh atau berubah dia punya tingkah Biar dia lakunya. jerah ya. Biar jerah. Iya. Bukan berarti kita pukul karena kita musuh dan dia tidak, biar dia merubah pola berpikirnya. Oke, Alex ya. Kalau Berarti kita nggak di sekolahnya kita Alex kesana, masih ada ya seperti itu ya? kalau untuk sekarang Bu nggak ada. Nggak ada. Waktu zamannya saya dulu ada. Iya. Karena ya nakal. Oke, ya kalau sekarang ya saya lihat nggak berani gurunya kasar, nggak berani. Nggak berani. Kalau dulu mungkin tahun zaman saya sekolah masih ada seperti itu. Cuma nggak sampai keras-keras banget sih, paling dipentil gininya, jidatnya gitu. Nggak sampai terluka enggak. Itu cuma kita rasanya sakit banget gitu. Jangankan waktu saya kuliah S1 itu ada dosen yang memang biasa ditak gitu kepalanya, tapi nggak keras kok. Tapi kita sakit hati kita, diketak gitu. Saya pernah gitu ya. Saya sengaja duduknya cari tempat yang pojok-pojok gitu ya, biar saya nggak terkena. Karena saya pernah digetok, saya pernah. Ternyata setelah saya duduk agak di pojok, tetap saya dicari dan digetok gitu. Intinya apapun jawaban dari mahasiswanya, entah salah atau benar, dia selalu benar. Maksudnya pasti mahasiswanya salah gitu, digetok. Yang nggak ada pernah mahasiswa yang menjawab benar. Benar ini dalam artian sesuai keinginannya dosen itu. Itu terkenal sekali. Namanya, saya nggak menyebutkan nama lengkap ya. Namanya kalau kita istilahnya namanya Pak PDKT. Pak PDKT. Itu ada singkatannya. Itu singkatan namanya Pak PDKT. Itu terkenal banget. Suka getok-getok mahasiswanya. Saya salah satunya pernah. Tapi it's okay sih. Mungkin next time saya duduk paling belakang ya. Cari tempat yang sempit-sempit. Sengaja saya kursinya disempit-sempit biar nggak bisa lewat itu Bapak. Gitu. Jadi mungkin Vela belum pernah punya pengalaman ya. Berarti bagus. Mungkin karena siswanya polos, nurut, makanya nggak ada yang kayak gitu. Ya. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Tadi udah yang galak udah. Kalau yang lucu ada nggak? Yang punya istilahnya punya ciri khas. Contohnya misalnya ada gurunya punya ciri khas selalu bilang ya, ya, ya. Kalau nggak bisa ya, saya akan menjelaskan seputar ada yang seperti itu. Sekarang kita pergi ya, kita belajar gini ya, gitu ya, ya namanya ya, ya, ya. Gurunya guru Yaya namanya. Ada teman saya punya guru, dipanggilnya guru Yaya karena selalu bilang ya ya di akhir dia ngomong. Itu kebiasaan. Ada yang bilang banyak. Ya, jam berapa ini? Kira-kira. Sepertinya udah sejam ya. Sudah sejam. Oke. Setelah ini apakah kalian tetap ingin jadi guru? Kira-kira? Jujur saya dari awal emang nggak niat jadi guru, soalnya saya nggak suka anak-anak kecil. Saya niatnya nyari bahasa Inggris karena saya pariwisata. Oh ya, iya. Satu hal ya, kita kan lulusannya nggak hanya menjadi guru. Ya, kita mata kuliahnya terbagi dua. Ada yang ke pariwisata, ada yang ke pendidikan. Jadi kalian bebas memilih ke depannya mau yang mana yang ingin kalian lebih kuasai, ya. Yaitu bagusnya bahasa Inggris itu nggak mesti jadi guru lulusan akhirnya. Bisa jadi apa saja sebenarnya. Entah nanti kamu mau bekerja di bank kah, kerja di kantoran kah, atau bekerja di kedutaan besar dan lain-lain. Karena banyak yang memerlukan bahasa Inggris itu skill yang harus kalian kuasai ya di era sekarang. Selain itu teknologi juga itu penting kalian. Jangan sampai gaptek.
Nanti kan akan dibantu oleh dosen-dosen kita biar kalian lebih berteknologi. Ya, yang lain mungkin kalau misalnya nggak jadi guru nggak apa-apa, tapi coba aja dulu. Karena kita nggak tahu ya, karena terlalu sering dikasih materi tentang pendidikan, lama-lama bisa jadi suka. Bisa jadi sekarang mungkin kalian, aduh takut aja jadi guru. Aduh itu bukan passion saya, bukan passion saya. Gitu. Saya takut sama anak kecil gitu. Tapi lama-lama setelah mempelajari, udah tahu strateginya gimana, oh boleh juga. Intinya nanti saya harap kalian nggak jadi guru aja ya. Jadi guru iya. Jadi mungkin jadi tour guide iya. Atau jadi pengusaha boleh ya. Apapun. Apapun bisa. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita mengakhiri kelas ini? Kira-kira? Do you want to say something? Ada, Miss. Ya, silakan. Siapa? Maaf, tapi pertanyaan ini agak melenceng dari materi. Oke, ya boleh. Semoga saya terjawab Saya ya. mau tahu bagaimana cara untuk dapat kalender akademiknya, Miss. Kasih. Oke. Kalender akademik ada di e-kampus. Buka akun kalian di sana. Nanti ada, cari aja di atas, paling atas itu ada kalender akademik. Cari aja, klik-klik aja. Oh, mungkin kebetulan kita sharing sekarang ya. Saya kasih lihat ya. Kasih lihat. Kita pakai akun siapa ya ini? Kita share screen ya sebentar. Share screen. Sekalian ya, mumpung ada waktu sedikit. Oh, saya buka dulu browser saya dulu ya. Sebentar ya. Wait a minute. Oh, nggak bisa. You cannot minimize when you are. Oh ya, saya lagi merekam. Saya stop rekamannya dulu ya. Ya, Miss. Kalau stop nanti harus stop semuanya. Ini kali ya. Oke. Sebentar. Kelihatan zoom ya dia ya? Iya, Miss. Bisa ya. Kita ekam. Mungkin saya pakai akun kalian ya sebentar ya. Siapa ya kemarin? Semoga saya menyimpan akun kalian. Oke. Saya tutup sebentar. Nah, ini kan kelihatan ya? Portal akademiknya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, saya buka portal akademik. Nah, siapa yang pernah sama saya ya? Mungkin bisa NIM-nya 024. 44. Ini siapa ya yang 4001 nih? Ini saya pakai dulu sementara ya. Siapa ini? Saya lupa. Nah, tapi kadang-kadang kalender akademik itu mungkin agak meleset sehari 2 hari itu ya nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena mungkin ada liburan ya, liburan tanggal merah itu bisa. Nah, ini dia. Oh, ini yang dulu di informasi akademik di sini. Di pendaftaran peraturan rencana mata pelajaran awal. Mahasiswa ini kan ada di sini ya. Di sini biasanya. Nah, semoga ada. Oh, belum ya, belum ada. Ini yang lama aja. Nanti mungkin akan saya info ke gini ya, ada Ibu Naja namanya. Biasanya seperti ini. Mungkin belum dimasukkan. Harusnya ada. Ini contoh saja. Nggak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Nanti akan saya coba tanyakan ya. Biasanya ada dia. Kalau nggak di pengumuman. Belum dimasukkan ya. I'm so sorry for this. Biasanya ada. Oke, nanti kalian cari informasi akademik. Ini di sini juga ada informasi akademik. Oh, belum diupdate. Masih yang lama.
Ini nanti mungkin ya. Ini 2024. Di sini biasanya. Mungkin karena baru ya kalian ya. Nanti mungkin akan, oh itu ada kelihatan. Agak lambat ya. Nah, seperti ini contoh kalendernya ya. Ini masih yang semester genap. Mungkin nanti akan diupdate kembali. Kayak gini dia modelnya. Ya. Liburnya juga ada. Kapan libur-liburnya? Ya, ini baru sampai 17 Agustus yang genap. Nanti mungkin akan ganjil, akan diupdate kembali. Ya, tunggu aja. Karena ini yang pusat yang mengupdate, bukan prodi. Jadi tunggu. Kebetulan juga yang mengurus bidang ini kan baru ya. Nah, ada pergantian jabatan. Makanya belum diupdate. Oke, itu aja. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Karena udah pernah buka-buka, ini punya siapa ya tadi ya ini ya? Punya saya, Miss. Oh ya, Imelda. Oke. Nanti jangan diganti passwordnya ya. Siapa tahu hilang gitu kan, lupa gitu. Saya masih nyimpan. Nanti hubungi aja saya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kira-kira? Apa sudah cukup? Karena kan dari tadi juga kalian Zoom juga ya, meeting online. Kalian tadi pakai Zoom apa pakai Google Meet sama Miss Niti? Wow, hilang. Gone. Sinyalnya jelek ya sinyalnya. Oke. Oh iya hilang. Hilang ya sinyalnya, sorry. Oh, mungkin laptop saya sudah capek ya. Kita akhiri aja. Kalian juga pasti sudah capek. Udah 2 kali. Udah dari kerja juga kan. Kemudian kuliah. Saatnya untuk rebahan, istirahat. Kalau yang belum makan, silahkan makan. Seperti biasa, kita foto bareng dulu. Saya capture dulu. Mungkin bisa di-on-kan kameranya. Ya, ini nanti akan saya kirim sebagai bukti bahwa hari ini kita kuliah dan saya tahu siapa saja yang kuliah hari ini. Tadi kayaknya ada yang banyak yang chat saya. Mungkin bisa diinformasikan karena saya ngajar kan nggak bisa saya balas. Tadi ada beberapa. Oke, udah siap ya? Silakan diaktifkan kameranya. Ya? Oke, are you ready? I will take your picture. Okay, give your best smile. And then I will take. 3, 2, 1, go. Oke. Oke, thank you ya. Nanti tolong Diana. Kalau kalian di kampus, nanti lihat cek berdasarkan absen ini baru tanda tangan. Kalau nggak ada di sini jangan tanda tangan. Nanti bisa diberi keterangan. Mungkin kalau izin sakit itu bisa diberi keterangan. Saya beri judul dulu pengantar. Okay, yeah, thank you ya. I think that's all for today. Thank you for joining my class and bye-bye. Yes. Bye. Bye. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.